qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrafid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan atas yaitu yang ke-9. Qala itu telah berkata Jibrilu, malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hiduplah masyita sesuka engkau, sekehendak engkau. Fa'innaka, maka sungguhnya engkau mayitun itu pasti mati. Li'anna akhiral hayyi, karena sungguhnya akhir kehidupan mayitun itu adalah kematian. Wahbub, dan cintailah masyita siapa yang kau kehendaki. Fa'innaka, maka sungguhnya engkau mufariquhu, itu pasti akan berpisah dengannya. Ai mufariqu man syita, yakni berpisah dengan orang yang kau kehendaki. Bil mauti, dengan sebab kematian. Wa'mal, dan beramallah masyita apa yang kau kehendaki. Sama tadi kan ya, yang pertama. Fa'innaka, maka sungguhnya engkau majziyun, itu akan dibalas bihi, dengan amal tersebut. Li'annal ibadah, karena sesungguhnya para hamba majziyuna itu akan dibalas semuanya bi amalihim, dengan amal-amal mereka. In khairon, kalau bagus, fa khairun, maka itu bagus. Wa in syarron, dan kalau buruk, syarrun, maka itu juga buruk balasannya ya. Jamaah bisalim hadanallah. Jadi makalah, perkataan atau nasihat yang ke-9, bab yang ketiga dalam kitab Nashihul Ibad ini, itu dimana malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata sekaligus sebagai nasihat bahkan peringatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan pasti juga untuk kita semua. Nah, di mana kata malaikat Jibril nasihat
atau pesan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma sita fa innaka maitun. Wahai Muhammad, ya ini malaikat Jibril, kalau kita mah harus ada nabi ataupun apa ya sebagai penghormatan. Hiduplah apa yang kau kehendaki, tapi ingat engkau pasti akan mati itu. Jadi pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi dan untuk kita juga, silakan hidup selagi hidup di dunia ini ya, semaunya. Mau benar kek, mau salah kek, pokoknya istilahnya mau malang melintang kek. Ya. Tapi ingat, sadari bahwa pasti akan mati. Nah, kenapa? Lian akhiral hayyi maitun. Karena memang akhir daripada kehidupan ini itulah kematian. Nah, makanya walaupun memang kita terserah mau benar, mau salah, mau malang melintang, apa gimana ya. Tapi konsekuensinya ini harus diperhatikan. Karena akhir daripada kehidupan itu adalah kematian. Ini tentunya banyak dalam Al-Quran juga disinggung, khususnya dalam surah Al-Munafikun ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat terakhir ya. Surat Al-Munafikun. Terjemahannya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengakhirkan atau menangguhkan. Ini ibarat juga pakai lan ya, nggak bakal ada yang lolos. Kalau pakai lam sih mungkin masih bisa jadi ada yang lolos, maksudnya nggak mati gitu. Tapi karena ini pakai lan, nabi nasab mustaqbal ya, pokoknya mah nggak ada yang luput, semua juga pasti mati gitu aja. Nah, dan itu memang kalau memang sudah waktunya ya, itu sekali lagi sama Allah nggak bakal ditangguhkan atau diakhirkan. Nah, konsekuensinya awas. Allah Maha mengenal atau Maha mengetahui, waspada ya terhadap apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Alhamdulillah kalau baik mah, tapi nauzubillah kalau buruk mah itu akan sangat menyesal. Bahkan di dalam ayat sebelumnya ya, masih surat Al-Munafikun ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa kum minas sholihin. Jadi infakkanlah, wallahu alam terjemahannya, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang di antara kamu suatu kematian.
yang nantinya karena dia enggak dimanfaatkan, enggak diinfakkan tuh rezeki dari Allah ya. Apalagi kalau memang dia gunakan untuk kemaksiatan. Sehingga ketika datang kematian yang tadi kalau udah waktunya enggak bisa ditangguhkan atau diundur, diakhirkan ya. Sebagai penyesalannya sampai-sampai mereka itu berkata, kalau saja engkau, ini maksud kepada Allah ya, menangguhkan atau mengakhirkan kepadaku barang sesaat aja tuh, walaupun sebentar. Pokoknya hidup saya nggak bakal disia-siakan begitu aja. Apalagi kalau maksiat mah ya. Pokoknya mah pasti saya akan sedekah. Tuh ya. Jadi rupanya mah yang insya Allah akan mengalir nih pahalanya, walaupun pelakunya itu khususnya sedekah sudah meninggal. Itu adalah sedekah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis sahih ya, idza mata ibnu Adam, ketika mati anak manusia inqata'a, maka terputuslah amaluhu, amalnya ila min salasin, kecuali yang 3. Nah, di antaranya shadaqatin jariyatin ya, sedekah jariyah tuh, yang mengalir terus pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Nah, supaya memang paten dan nggak bisa berubah, dan pada umumnya ulama menafsirkan daripada hadis ini, yakni sedekah jariyah itu tentunya yang diwakafkan untuk kebaikan. Apakah itu untuk masjid, untuk mushola, untuk pesantren, untuk madrasah ya. Tuh sepanjang masih ada, dan memang kalau udah wakaf mah udah nggak bisa diganggu gugat ya. Apalagi sepanjang itu masih digunakan. Walaupun sekian lama udah meninggal, itu terus pahalanya ngalir gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian pesan malaikat Jibril yang kedua kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada kita selaku umatnya adalah wahbib, dan cintailah man syi'ta, orang yang kau kendaki. Jadi silakan aja mau mencintai siapa aja, bahkan apa aja ya. Dia mau mencintai istri atau sebaliknya suami, mau mencintai anak atau sebaliknya orang tua, mau mencintai tetangga, saudara, dan memang itu keharusan. Gitu ya. Bahkan kalau memang dia itu punya turunan ya yang memang bagus, dibanggakan, silakan aja. Tapi awas, fa innaka mufariqu, pasti engkau akan berpisah gitu ya, pada apa yang disukai tadi. Nah, baik itu dengan cara pindah umpamanya, ya khususnya yang nggak bakal ketemu lagi mah adalah dengan kematian tuh ya. Nah, makanya sampai-sampai dalam sebuah hadis mah baginda Nabi ini wallahualam ya, apakah hadis apa yang jelas, ahbib, cintailah habibaka, kekasihmu, hawa nama
Ya, sekedarnya aja. Apa sebabnya? Asa ayakuna, bisa jadi keadaan yang tadinya kekasih ya bigai ya bigai dika itu akan menjadi orang yang engkau benci nantinya, atau sebaliknya benci kepada seorang itu sekedarnya aja, karena bisa jadi nanti suatu saat dia akan menjadi orang yang kau sukai. Kan malu ya, tadinya mah cinta jasa, akhirnya mah jadi benci, bisa jadi benci jasa. Tadinya mah benci jasa, akhirnya mah cinta, bahkan cinta jasa. Itu kadang-kadang kehidupan gitu ya. Tapi tetap ya dasarnya mah mau sekedar cinta apalagi atau cinta jasa, mau sekedar benci atau benci jasa, pada dasarnya pasti semuanya itu akan berpisah. Ya khususnya dengan kematian. Dan memang yang menjadi teman abadi ini ya, yang bisa mengikuti bahkan sampai kuburan. Walaupun yang nganternya sebenarnya 3, tapi yang 2 kembali. Gitu ya. Ya, sebagaimana Nabi sabdakan, yatba'u mengikuti al maita kepada mayit salah satu 3. Nah, tapi payarji'u kembali isnani yang 2 mah. Nah, wayabqa sedangkan yang masih tetap ma'ahu besertanya wahidun itu cuma 1. Nah, ini yang mengikutinya semua 3 itu apa aja? Ahluhu ya, keluarganya, suami, istri, anak, cucu ya. Kemudian hartanya juga ada sebagian yang ikutnya. Ya. Dan pastinya amalnya. Tapi itu yang 2 mah kembali lagi, nggak ada yang mau ikut terus, walaupun tadinya bahasanya cinta jasa ya, sehidup sebati ya. Nah maksudnya itu keluarga. Harta juga kan, enggak kan? Istilahnya jangankan yang mewah, tiker aja tuh, tiker ya dibawa lagi. Ya seandainya upahnya nggak dibawa, paling ditaruh di atas kubur, yang jelas nggak ikut masuk kubur. Yang ikut cuma 1 kan ya, amal tuh. Syukur-syukur sih kalau malah baik ya, itu bisa nantinya menyenangkan, bisa menghibur, bahkan bisa membuat kuburan itu terang, lega, dan insya Allah kenikmatan surga udah dirasakan. Tapi naudzubillah, kalau amalnya buruk, itu kubur yang segitu sempit, lebih sempit, kuburan yang segitu gelap, lebih gelap, dan dalam keadaan sendiri pastinya, sementara yang nemeninnya menyeramkan. Itu nanti amal itu bakal dirupakan ya, suatu wujud tergantung amalnya. Kalau amalnya baik jadi menyenangkan, kan kalau menyenangkan mah betah ya, sehingga dikubur juga walaupun lama nggak kerasa karena nikmat, senang. Tapi kalau amalnya buruk, naudzubillah, itu menyeramkan. Yang ada kan penderitaan. Kalau penderitaan jangankan lama, sebentar juga udah nggak kuat ya. Tuh. Nah, kata itu tuh silakan aja nyintain keluarga ya, atau tadi harta, tapi awas, itu nggak bakal abadi. Yang abadi hanya amal. Ya bahkan ada suatu perumpamaan ya. Jadi ini orang punya 3 kebiasaan. Yang satu benar-benar sama dia itu diperhatikan ya. Yang kedua biasa aja gitu ya, biasa aja. Dan yang ketiga
justru nggak diperhatikan. Tapi ternyata tuh yang diperhatikan mah itu nggak bisa ngabela, apalagi yang nggak diperhatikan mah, yang biasa mah gitu ya. Nah ternyata justru nih yang nggak diperhatikan yang sangat menentukan ini bakal membahagiakan atau tidaknya. Itulah tadi maksudnya. Jadi kalau keluarga diperhatikan terus ya, padahal mah nggak bakal bisa mengantarkan apalagi nolong. Begitu juga harta tuh. Nah hanya amal, syukur sekali lagi kalau amalnya baik, tapi naudzubillah kalau amalnya buruk tuh ya. Nah kemudian yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kepada kita ya. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah kamu apa yang kau kendaki. Tuh. Jadi memang terserah mau amal buruk, mau amal baik ya, mau taat, mau maksiat, terserah. Tapi awas, perhatikan konsekuensinya nih. Kayak di Al-Quran khususnya surat Al-Kahfi ya, itu ada kan. Silakan mau kafir ataupun beriman. Di sini bukan berarti bolehnya orang kafir untuk kafir gitu maksudnya. Sebab apa? Ada konsekuensinya. Kalau orang kafir itu nantinya neraka, kalau orang beriman surga. Nah kalau punya pikiran yang benar-benar cerdas, ya dia nggak bakalan ya. Istilahnya neraka karena milih kekafiran. Makanya sangat wajib hukumnya menjaga akal sampai diharamkan yang namanya minuman keras itu gitu. Itu jadi itu tuh hati ya. Konsepnya makanya di sini fa innaka, maka engkau majiun pasti akan dibalas dengan amal tersebut. Nah, apa sebabnya? Li'annal ibadah, karena para hamba nih kita ya itu majiziyuna bi'amalim, akan dibalas dengan amal-amalnya. Nah, kalau in khairon fa khairun wa in saron fasarun, kalau memang amalnya baik alhamdulillah nanti balasan juga baik. Tapi kalau itu amalnya buruk sekecil apapun, ya konsekuensinya nanti bakal dapat balasan juga keburukan. Nah ini memang sesuai ya di dalam surat Az-Zalzalah. Mudah-mudahan talar semuanya. Juz amma ini malah. Iya yang biasa di ayat terakhir itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa yang mengerjakan atau beramal kebaikan nih, walaupun seberat jaroh itu biji sawi itu ya, maka dia akan melihat juga balasan nanti, bahkan merasakan. Tapi kalau dia berbuat keburukan sama sekecil biji sawi pun, jaroh istilahnya, itu juga konsekuensinya bakal melihat dan balasannya yang tidak menyenangkan. Nah, jadi kalau kita pengen ya hidup ini bahagia dunia sampai ke akhirat, nah tentunya kita harus milih itu berbuat baik selalu insya Allah. Nah kalau sudah demikian, ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nahl ya, ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Wallahu a'lam bimuradi. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, kebaikan ya, baik laki-laki maupun perempuan, nggak ada perkecualian, asal dianya beriman. Ini dasarnya jadi apa? Pahala ya, diterima. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, bahagia, dunia insya Allah sampai ke akhirat. Nah itu tentunya sesungguhnya juga akan dibalas nanti di akhirat ya, dengan pahala yang lebih baik tuh. Itu semua karena apa yang mereka kerjakan di dunia ini ya, khususnya kebaikan, taat, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesimpulannya ya, jadi silakan aja kita hidup sekendak, tapi ada rambu-rambunya ya dan konsekuensinya. Kalau memang itu kita benar, insya Allah bahagia. Tapi kalau seandainya kita nggak benar, naudzubillah. Kemudian silakan aja mau mencintai siapapun dan apapun, tapi juga ada aturannya dan ada konsekuensinya. Nah semua itu akan berpisah pasti, dan tadi ya yang bisa kekal dan abadi hanya amal. Dan terakhir terusan ya, silakan aja mau amal baik buruk, bahkan taat ataupun kekafiran, tapi awas konsekuensinya. Kalau memang dia baik, taat, surga, kenikmatan. Tapi kalau dia buruk, apalagi kafir, naudzubillah, itu neraka ya. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.